Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puput Sugiyanti dari kelas RA2 Prodi PGSD dengan NIM 862062300015 dengan dosen pengampu Ibu Suhada MPD. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS dari mata kuliah pembelajaran menulis dan membaca di sekolah dasar. Nah, di sini kita akan membahas mengenai materi literasi baca tulis. Ada yang tahu nggak apa sih literasi baca tulis itu? Nah, literasi baca tulis itu kemampuan seseorang untuk membaca dan menulis. Jadi, dengan membaca, kita itu bisa mendapatkan pengetahuan. Dan dengan menulis, kita juga bisa menyampaikan ide dan perasaan kita. Nih, karena kan membaca itu memahami isi dari sebuah tulisan. Misalnya, kita sedang membaca buku cerita si kancil misalnya. Nah, otomatis kan ketika kita membaca, kita akan memahami isi dari tulisan tersebut atau bacaan tersebut. Nah, kalau menulis itu kan menyampaikan pikiran dengan sebuah tulisan gitu tuh. Jadi kita menyampaikan pikiran atau wawasan kita dari sebuah tulisan yang kita tulis gitu. Mengapa sih literasi itu penting gitu bagi kita? Nah, yang pertama itu literasi itu bisa membantu kita belajar dari berbagai hal. Nah, literasi itu kan tadi membaca dan menulis ya. Jadi itu tuh bisa membantu kita, membuat kita bisa mendapatkan banyak informasi, misalnya dari buku, dari internet atau dari sumber lainnya. Jadi dengan membaca itu kita bisa tahu gitu hal baru tentang pelajaran, lingkungan, dan dunia sekitar gitu. Terus juga yang kedua itu kan ada melatih daya pikir dan imajinasi. Jadi saat kita membaca, otak kita itu akan aktif gitu berpikir untuk memenuhi isi dari bacaan dan membayangkan dari cerita tersebut gitu tuh. Terus juga kita tuh bisa meningkatkan kemampuan berpikir kritis gitu dan berkreativitas. Lalu yang ketiga itu ada bisa menambahkan kosakata gitu. Jadi semakin kita sering membaca, jadi kita itu akan menemukan kata-kata baru atau ide-ide baru gitu tuh kan. Yang ini tuh bisa membuat kemampuan berbicara kita dan menulis kita itu akan lebih baik dan lebih mudah gitu untuk disampaikan. Nah, yang terakhir itu dapat membantu kita sukses di sekolah dan di kehidupan sehari-hari. Jadi, literasi itu membantu kita untuk memahami pelajaran di sekolah, mengerjakan tugas, dan memecahkan masalah-masalah lainnya. Terus juga dalam kehidupan sehari-hari, kita tuh jadi lebih mudah nggak sih teman-teman dalam memahami informasi dan sebuah petunjuk dari cerita atau berita gitu kan, berita yang misalnya dari sosial media, dari gadget gitu kan. Kan dengan adanya literasi itu kita dapat mudah gitu untuk memahami isi berita tersebut. Selanjutnya adalah contoh kegiatan dari literasi baca. Nah, berikut adalah beberapa contoh dari literasi baca. Yang pertama itu ada membaca buku cerita. Jadi, siswa itu membaca sebuah buku cerita seperti dongeng atau cerita anak gitu. Kegiatan ini itu kan dapat membantu siswa itu kan memahami isi bacaan gitu. Terus juga siswa itu dapat melatih imajinasi mereka dan juga menambah kosakata mereka gitu. Terus juga yang kedua ada membaca label makanan. Nah, contoh yang kedua ini siswa itu lebih belajar membaca informasi pada misalnya kemasan makanan, kayak nama produknya atau tanggal kadaluarsanya, atau biasanya ada di komposisi makanan tersebut gitu. Jadi ini tuh penting gitu agar siswa tuh lebih teliti dan sadar akan apa yang mereka konsumsi saat itu. Nah, yang ketiga itu ada membaca petunjuk permainan. Nah, di sini tuh siswa membaca aturan atau cara bermain suatu permainan. Jadi sini misalnya tuh ada di playground atau biasanya di mall-mall gitu kan. Biasanya kan ada petunjuk cara permainannya gitu, cara mainnya. Di sini tuh siswa dapat
mencari gitu tuh, atau membaca aturan-aturan dalam permainan tuh seperti apa sih gitu tuh kan. Jadi di kegiatan ini juga kan melatih kemampuan dan memahami instruksi dan mengikuti langkah-langkahnya gitu tuh bagi siswa. Jadi siswa tuh dapat mematuhi aturannya gitu. Nah, yang terakhir itu ada membaca koran atau majalah anak. Nah, di sini tuh siswa membaca berita atau artikel-artikel ringan misalnya, sesuai lah dengan usianya gitu. Jadi di sini tuh dapat membantu menambah wawasan mereka gitu untuk mengetahui informasi-informasi terbaru gitu kan. Jadi intinya tuh literasi membaca ini tuh dapat membantu siswa untuk memahami informasi gitu, atau menambahkan pengetahuan bagi mereka, dan juga melatih kemampuan berpikir mereka gitu. Nah, selanjutnya tuh bagaimana sih tips agar literasi itu menjadi menyenangkan gitu bagi siswa? Yang pertama, itu ada kita bisa menggunakan buku bergambar dan berwarna. Nah, biasanya kan di kelas nih, siswa itu kan lebih suka dengan buku-buku cerita yang bergambar atau berwarna gitu kan nih, daripada misalnya buku LKS. Itu kan lebih menarik minat siswa dalam membaca gitu kan. Terus juga gambar itu juga kan dapat memahami isi dari sebuah cerita gitu kan. Jadi siswa itu nggak cepat bosan gitu tuh dengan cerita tersebut gitu kan, karena masih ada gambar-gambar yang atau warna-warna gitu, jadi tidak terlalu monoton gitu di sebuah cerita tersebut. Terus juga yang kedua itu ada baca bersama teman atau dengan keluarga gitu. Jadi di sini tuh siswa itu membaca bersama itu jadi lebih seru gitu kan, karena kan bisa saling berbagi cerita gitu tuh. Misalnya, wah cerita kamu tentang apa nih gitu, tentang kancil misalnya. Terus juga kan di sini kan kalau misalnya kita nih bercerita bersama teman atau keluarga, di sini kan kita bisa berbagi ceritanya, terus juga berdiskusi, dan juga saling menambahkan kebiasaan gitu membaca sejak dini gitu kan. Terus juga yang ketiga ada memainkan permainan kata, misalnya tebak kata, susun kalimat gitu kan. Belajar jadi seperti bermain gitu kan. Kalau misalkan kita menjadikannya itu enjoy gitu, sebuah kebiasaan atau pembiasaan gitu tuh. Terus yang keempat itu ada buat sudut baca di rumah atau di sekolah. Nah, biasanya kan di kelas nih misalnya ada kan pojok baca misalnya. Nah, di tempat khusus membaca ini kan yang nyaman gitu tuh untuk siswanya, rapih juga kan. Jadi siswa tuh bisa lebih semangat gitu, dan jadi terinspirasi untuk membaca gitu. Jadi bisa misalnya ditambahkan hiasan-hiasan bunga-bunga atau buku-buku gitu tuh, tempelan buku misalnya. Nah, terus juga yang terakhir tuh kita bisa menggunakan lagu, video, atau cerita animasi. Jadi media itu di sini bisa membuat pembelajaran itu lebih hidup gitu tuh. Jadi nggak monoton, nggak kayak kita nggak belajar dengan buku saja gitu. Jadi kita bisa menggunakan dengan video-video atau animasi gitu tuh, agar siswa tuh lebih bersemangat gitu dalam belajar. Terus juga kan dengan menggunakan video atau animasi ini kan kadang siswa itu bisa mendengar gitu tuh, atau melihat dengan secara langsung gitu tuh. Jadi siswa itu juga lebih berimajinasi gitu, karena kan mereka bisa melihat secara langsung ketimbang kayak belajar yang siswa hanya mendengarkan saja gitu dari gurunya. Nah, selanjutnya tuh bagaimana sih tips agar literasi itu menjadi menyenangkan gitu bagi siswa? Yang pertama, itu ada kita bisa menggunakan buku bergambar dan berwarna. Nah, biasanya kan di kelas nih, siswa itu kan lebih suka dengan buku-buku cerita yang bergambar atau berwarna gitu kan nih, daripada misalnya buku LKS. Itu kan lebih menarik minat siswa dalam membaca gitu kan. Terus juga gambar itu juga kan dapat memahami isi dari sebuah cerita gitu kan. Jadi siswa itu nggak cepat bosan gitu tuh dengan cerita tersebut gitu kan, karena masih ada gambar-gambar yang atau warna-warna gitu, jadi tidak terlalu monoton gitu di sebuah cerita tersebut. Terus juga yang kedua itu ada baca bersama teman atau dengan keluarga gitu. Jadi di sini tuh siswa itu membaca bersama itu jadi lebih seru gitu kan, karena kan bisa saling berbagi cerita gitu tuh. Misalnya, wah cerita kamu tentang apa nih gitu, tentang kancil misalnya. Terus juga kan di sini kan kalau misalnya kita nih bercerita bersama teman atau keluarga, di sini kan kita bisa berbagi ceritanya, terus juga berdiskusi, dan juga saling menambahkan kebiasaan gitu membaca sejak dini gitu kan. Terus juga yang ketiga ada memainkan permainan kata, misalnya tebak kata, susun kalimat gitu kan. Belajar jadi seperti bermain gitu kan. Kalau misalkan kita menjadikannya itu enjoy gitu, sebuah
kebiasaan atau pembiasaan gitu tuh. Terus yang keempat itu ada buat sudut baca di rumah atau di sekolah. Nah biasanya kan di kelas nih misalnya ada kan pojok baca misalnya. Nah di tempat khusus membaca ini kan yang nyaman gitu tuh untuk siswanya, rapi juga kan. Jadi siswa tuh bisa lebih semangat gitu dan apa ya, jadi terinspirasi untuk membaca gitu. Jadi bisa misalnya ditambahkan hiasan-hiasan bunga-bunga atau buku-buku gitu tuh, tempelan buku misalnya. Nah, terus juga yang terakhir tuh kita bisa menggunakan lagu, video, atau cerita animasi. Jadi media itu di sini bisa membuat pembelajaran itu lebih hidup gitu tuh. Jadi nggak monoton, nggak kayak kita nggak belajar dengan buku saja gitu. Jadi kita bisa menggunakan dengan video-video atau animasi gitu tuh, agar siswa tuh lebih bersemangat gitu dalam belajar. Terus juga kan dengan menggunakan video atau animasi ini kan kadang siswa tuh bisa mendengar gitu tuh atau melihat dengan secara langsung gitu tuh. Jadi siswa tuh juga lebih berimajinasi gitu. Karena kan mereka bisa melihat secara langsung ketimbang kayak belajar yang kita siswa hanya mendengarkan saja gitu dari gurunya. Baik, sekian dari saya. Mungkin itu saja. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.